Baik, shalom, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada pagi hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah masih diberikan kesempatan untuk menikmati setiap berkat Tuhan yang ada. Pada pagi hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita. Bersama adik kita, ini bukan suatu rutinitas tahunan yang kita lakukan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, membawa hati kita. Saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita menaikkan pujian yang berkata, "Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu." Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Yesus, kami rasakan Tuhan, Kau hadir dalam setiap hidup kami, dalam setiap pribadi kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, buat kasih yang Kau nyatakan, buat kasih-Mu yang Kau beri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terbukti hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul dengan istri kami berkumpul dengan suami kami berkumpul dengan anak-anak kami Tuhan. Itu bukti kasih nyata yang Kau kerjakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini, setiap rangkaian ibadah kami yang kami lakukan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar biarlah Engkau berkati kami, walaupun kami berbeda tempat, tetapi Tuhan kami satu di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, sebentar lagi firman-Mu yang akan kami dengar, biar itu menjadi suatu kekuatan kepada kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tiba-tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak kita semua untuk mengangkat pujian saat ku renungkan.
berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatan. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak terus dilalui terjangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah terus dilalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang berharga. Terima kasih kami diizinkan oleh Tuhan untuk sekali lagi mengenang peristiwa sejarah di mana Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau punya rencana yang sangat hebat. Sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kami. Tiba waktunya ke depan bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu, menikmati segala kemuliaan, menggantikan jerih lelah kami di bumi ini. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau dengan kami pada saat pagi ini. Hamba-Mu yang terbatas, mohon urapan Tuhan, supaya oleh firman yang kami dengar hari ini, kami semakin dikuatkan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih pagi ini kita sekali lagi bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Di saat mengenang kembali peristiwa besar yang pernah ada, yaitu mengenai kenaikan Tuhan Yesus dari bumi ke surga setelah misi besarnya diselesaikan sampai di kayu salib. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat kisah para rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah para rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka.
ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lukas pasal 24 ini sebagai pembanding. Ya, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, di memperingati kenaikan Tuhan Yesus tahun ini sangat berdekatan dengan acara mudik. Ya, ini sudah waktu-waktunya orang mudik. Kalau sebagian orang mudik ke kampung halamannya, dan Yesus sebetulnya sedang pulang kampung. Jadi yang mudik itu bukan hanya kita, tapi Yesus pulang kampung karena halaman utamanya itu ada di sorga. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus pulang ke sorga. Saudara dikasih oleh Tuhan, saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan setiap orang itu akan berakhir di satu titik, yaitu titik kematian. Raja Salomo yang penuh dengan hikmat itu juga memberitahukan kepada kita bahwa di Pengkhotbah pasal yang 9, semua orang akan mati. Ya, semua orang akan menuju kepada kematian. Kita diingatkan juga melalui hal ini supaya kita lebih mencari kekekalan daripada kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, kita diingatkan juga akan pengharapan. Ya, ada banyak pengharapan, macam-macam pengharapan. Satu pengharapan yang utama, seperti yang ditulis oleh Yohanes pasal yang ke-14 itu, ayat 1-3, bahwa Tuhan sedang menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Nah, janjinya adalah kalau nanti tempat itu sudah ada, Tuhan akan datang lalu menjemput saya, menjemput saudara, menjemput kita semuanya, dan kumpul dengan Yesus di dalam kerajaan yang kekal. Jerih, lelah, tangisan, keluhan yang sedang kita hadapi sekarang ini akan berakhir ketika Tuhan Yesus datang ke bumi. Ya, saya berharap sih, kerinduan saya, kalau bisa ya hari ini Tuhan Yesus datang pada waktu kita memperingati kenaikannya. Demikian juga Tuhan Yesus datang, setelah itu kita akan diubah sekejap tubuh kita, lalu kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke surga dan menikmati kemuliaan bersama dengan Dia. Alkitab mencatat bahwa kita akan menikmati yang namanya pesta anak domba. Wow, itu suatu pengharapan yang luar biasa. Kita bisa menikmati pesta bersama dengan Yesus. Ada 3 hal penting yang perlu saya sampaikan kepada saudara, kepada kita semuanya berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah, yang pertama adalah jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Ya, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Saudara, kita kisah para rasul ini mencatat begini di ayat yang ke-11.
"Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang datang pada waktu itu cukup banyak. Jumlah orangnya sangat besar. Juga dari berbagai macam daerah. Tetapi malaikat yang menjumpai para murid mengatakan begini, "Hai orang-orang Galilea." Timbul pertanyaan sebetulnya dalam benak saya, mengapa kedua malaikat itu menyebut mereka semua sebagai orang-orang Galilea? Padahal yang hadir tidak semuanya dari Galilea. Mengapa begitu penting menekankan Galilea? Ya, Galilea sendiri memiliki arti, sebetulnya kata Galilea itu artinya adalah revolution of the wheel, atau roda yang terus berputar. Ya, revolusi roda. Malaikat Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika orang-orang Galilea disebutkan, itu artinya bahwa dalam pengalaman sejarah, kalau saudara memperhatikan dalam kitab Injil-Injil terutama, seringkali orang-orang Galilea yang paling banyak untuk mencari Yesus. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu di Galilea. Lalu setelah itu Tuhan Yesus naik ke perahu lalu menyeberang. Murid-murid yang naik ke perahu, Yesus berdoa, dan setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang Galilea mengejar terus. Itu yang dimaksudkan kata Galilea itu revolusi roda, selalu muter. Orang yang senantiasa haus untuk mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus, tidak pernah berhenti mereka mencari Yesus. Orang-orang Galilea juga dicatatkan dalam sejarah kitab suci bahwa mereka yang paling banyak berdoa, mereka yang paling banyak mendengar firman Tuhan. Nah, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid, waktu mereka pergi ke Emmaus, satu namanya disebutkan di situ adalah Kleopas, tetapi satu yang lain itu tidak disebutkan. Beberapa ahli mengatakan bahwa itu adalah Lukas. Nah, ketika mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, Emmaus itu lebih rendah, Yerusalem lebih tinggi. Mereka turun. Mengapa Tuhan Yesus menjumpai mereka? Ini bukan saja mereka pulang kampung. Kleopas tidak hanya sekedar pulang ke kampung halamannya. Tetapi kalau saya memperhatikan mengapa Tuhan Yesus menjumpai mereka, tidak hanya sekedar jalan turun, tetapi perjalanan turun mereka seakan memberitahukan kepada kita kenapa Tuhan Yesus menjumpai mereka. Karena mereka merasa bahwa Yesus sudah mati dan tidak ada lagi, dan mereka mengalami putus asa. Mereka tidak hanya sekedar putus asa. Ini seakan-akan telah menjadi simbol sebagai penurunan kualitas rohani. Penurunan kualitas iman, penurunan kualitas pengharapan, penurunan kualitas baca firman, dan lain sebagainya. Mereka turun. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjumpai mereka. Yesus selalu mencari anak-anaknya yang mulai mengalami penurunan kualitas kerohanian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Emmaus itu berbicara tentang keputusasaan. Ada begitu banyak orang yang putus asa. Saudara tahu, kita yang sering kali putus asa sebetulnya adalah orang yang paling menjadi sasaran perjumpaan Yesus dengan kita. Seringkali kita seperti orang Emmaus ini, tidak tahu bahwa ada Yesus ada di situ. Sekalipun jalan sama-sama, mereka tidak tahu.
Orang yang putus asa seringkali tidak mengenal bahwa ada pribadi agung yang sedang bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus maupun Paulus, penulis-penulis kitab yang lain, mendorong kita untuk memiliki hidup yang optimis, bukan pesimis. Karena orang-orang pesimis tidak akan pernah melihat di depan, tidak akan pernah melihat kejayaan. Tetapi orang optimis senantiasa akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Ironisnya adalah ada begitu orang yang begitu menikmati penurunan kualitas iman, penurunan kualitas rohani, mengalami penurunan kualitas doanya, dan mereka menikmati sekali. Tetapi harapannya adalah Tuhan memberkati banyak. Ini kalau Bang Oner selalu bilang dengan saya itu menggunakan bahasa Jawa yang dengan logat Kupangnya, iki piye katanya. Saya senang kalau dia mengatakan iki piye itu, karena logat Kupangnya itu nampak sekali dan seolah-olah tidak cocok dengan logat Jawa, tapi menarik. Ya, saudara, gimana kita bisa menikmati berkat kalau kita ternyata menjadi orang-orang yang pesimis, bukan menjadi orang-orang yang optimis? Tingkatkan mutu kita, tingkatkan kualitas iman kita, tingkatkan mutu rohani kita, dan berarti Tuhan akan melimpahkan berkatnya untuk kita semuanya. Satu hal yang perlu kita imani adalah Tuhan pasti akan tolong. Tuhan mencegah orang-orang yang mengalami putus asa. Tuhan mencegah orang-orang yang mengalami penurunan kualitas dalam keputusasaan. Itu sebabnya malaikat mengatakan, hai orang-orang Galilea. Salah satu tujuannya adalah supaya orang-orang seperti saya dan saudara mengikuti seperti orang-orang Galilea yang sibuk. Roda imannya jalan terus, muter terus. Pengharapannya, keyakinannya muter terus, tidak pernah berhenti. Tidak pernah lelah. Memang kita lebih mudah dan gampang menyanyikan lagu Jangan Lelah. Tapi faktanya banyak orang yang mengalami kelelahan rohani. Ya, mengalami penurunan kualitas. Saya berdoa dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan, supaya kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi bekal optimisme kita. Pengharapan kita akan lebih maju lagi dengan cara apa? Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan di ayat yang ke-11 juga bahwa Tuhan akan segera datang. Tuhan akan datang. Diberitahukan, saya akan bacakan untuk kita. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kalian melihat dia naik ke surga. Yesus akan datang. Tanda-tandanya saya sangat yakin, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar Alkitab, sebagai pengajar eskatologi, saya sangat meyakini bahwa tanda-tanda mengenai kedatangan Tuhan itu sudah sangat-sangat nampak sekali. Dan itu artinya bahwa kita sedang ada dalam kondisi dekat dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Akhir zaman sudah sangat dekat. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan secara tepat dan benar kedudukan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau saudara masih ingat sebuah kisah tentang 10 gadis, ya, 10 darah. Ada yang 5 bijak, lalu ada yang disebutkan 5 bodoh. Lalu dikatakan juga di nas yang lain,
Kalau ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Kalau ada yang sedang mengirik gandum, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saya jadi berpikir sebetulnya, kenapa ada pembagian 50%, 50%? Jangan-jangan yang bisa diangkat nanti itu hanya 50%. Ya, jangan-jangan tidak semuanya. Jemaat PB ada berapa? 70, 80? 80-an ya, kurang lebih dengan anak-anak. Kalau ternyata kalau mengikuti pola yang disampaikan firman Tuhan di sini, ada yang satu diangkat, satu ditinggal, satu diangkat, satu ditinggal, 5 bodoh, 5 pinter, dan lain sebagainya itu, jangan-jangan hanya 50%. Nah, itu sebabnya saudara, mengapa saya selalu mendorong dan mendoakan saudara. Setiap pagi saya dan Bu Helen selalu berdoa untuk kualitas iman saudara. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang datang, yang dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita memperhatikan 1 Tesalonika pasal 4, itu berbicara tentang pengangkatan gereja. Ya. Tetapi pasal 4 itu, perikopnya itu diapit oleh 2 perikop besar. Perikop yang mendahului adalah nasihat supaya hidup kudus. Lalu perikop selanjutnya, di pasal yang kelima, itu perikopnya tentang berjaga-jaga. Dimulai dengan nasihat supaya hidup kudus, lalu di belakangnya itu nasihat untuk berjaga-jaga. Di tengah-tengah sini, itu informasi mengenai pengangkatan orang-orang percaya. Saya memperhatikan itu dan memaknai begini saudara. Sebelum kita diangkat, ada yang harus kita pelihara. Nasihat hidup kudus. Lalu ada berjaga-jaga. Saudara masih ingat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memerintahkan ini, saya baca aja deh ya, di Kejadian pasal 15. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 15. Ayat 15 mengatakan begini. Tuhan Allah mengambil, Kejadian pasal 2 ayat 15. Liru nih. Ya. Tuhan menempatkan manusia itu untuk memelihara dan menjaga taman itu. Nah, ini manusia ditempatkan di Taman Eden untuk menjaga dan memelihara taman itu. Menjaga, memelihara dan menjaga. Itu katanya, ya, memelihara dan menjaga. Tugas manusia memelihara. Memelihara. Tuhan menasihatkan kita untuk memelihara kekudusan dan menjaga kehidupan kita. Ini menjadi sangat penting. Berjaga-jaga itu menjadi sangat penting. Karena tidak tahu kapan ada kuasa kegelapan untuk mencobai kita. Tetapi ada satu kepastian. Di tengah-tengah sini ada kepastian. Kita akan diangkat. Tetapi diapit oleh 2 nasihat besar. Nasihat untuk hidup kudus. Itu bagian memelihara. Tetapi juga ada menjaga. Jadi ini menjadi sebuah pasangan yang realistis saya pikir. Nah, mengingat pentingnya bahwa Tuhan akan segera datang. Dan itu berarti kita akan segera beralih dari dunia ini, dunia yang fana ini, kepada kekekalan. Kita perlu mengusahakan kebenaran hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Menjaganya. Jagalah kekudusanmu. Yesus menasihatkan berkali-kali, berjaga-jagalah. Paulus, Petrus juga mengatakan itu berjaga-jagalah. Ya. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari
kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, tahun ini. Tuhan memberikan seorang penolong. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah mengingatkan bahwa dia akan naik ke surga, tetapi dia tidak akan membiarkan murid-muridnya sendirian. Tuhan akan memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus. Mengapa penolong ini penting? Dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan peperangan iman. Medan pertempuran kita adalah medan pertempuran yang ganas. Ada kesedihan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada keputusasaan. Roh Kudus ditempatkan oleh Tuhan di dalam hati kita, supaya dia menjadi penolong kita untuk apa? Menghadapi peperangan besar ini. Supaya kita tetap bisa mencari Tuhan, supaya kita tetap berjaga-jaga, sembari kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Itu sebabnya Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menikmati hidup yang tetap berkemenangan. Saudara dan saya bisa menikmati hidup yang kemenangan. Roh Kudus juga ditempatkan untuk memampukan saya dan saudara untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, di rumah tangga kita, di sekeliling kita, sampai keluar kampung kita, sampai ke banyak tempat. Dan untuk menjadi saksi itu, kita tidak bisa memastikan kepada orang lain tentang diri Yesus, kecuali Roh Kudus berperan serta membuat kesaksian hidup kita memiliki kuasa. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus menjadi sangat penting. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa Roh Kudus juga membantu kita dalam doa. Ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak terdengar. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus memiliki tugas untuk mengingatkan akan adanya penghakiman, supaya kita tidak terus-menerus berjalan dalam keputusasaan, berjalan dalam dosa terus. Roh Kudus mengingatkan kita akan penghakiman. Dunia akan dihakimi, dosamu akan dihakimi, tapi kebenaranmu juga akan dihakimi. Tapi dihakimi tidak untuk memperoleh hukuman, tetapi untuk memperoleh hadiah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa 3 hal penting ini perlu sekali kita sadari, bahwa Tuhan mendorong kita di akhir zaman ini supaya kita semakin bergairah mencari Dia. Jangan terus-menerus hanya memikirkan mencari uang. Uang akan hilang, uang akan berhenti. Ya, uang tidak akan ada gunanya lagi. Sekalipun saya tahu bahwa itu penting. Ya, Paulus juga berkata, yang tidak bekerja jangan makan. Itu artinya memang supaya kita kerja. Tetapi ada yang lebih utama, karena hidup kita akan berhenti pada satu titik, yaitu kematian. Oleh karena itu saya mendorong sekali lagi pagi ini, mari kita mencari yang kekal. Mencari yang kekal. Nah, sebagai akhir dari khotbah saya pagi hari ini, kiranya Tuhan akan terus mendorong saudara dan saya. Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan saya dan saudara untuk apa? Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, Tuhan akan terus memampukan saudara untuk menikmati hari-hari yang indah, sembari kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita semakin bersemangat. Ya, bersemangat. Ayo kita bersemangat. Jangan putus asa. Jangan turun. Seperti Kleopas tadi, turun. Ya, mari kita tetap naik.
Karena Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan keberanian, bukan ketakutan, bukan keputusasaan. Tuhan memberkati. Salam. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang bisa kami dengar. Kiranya melalui firman ini, di saat kami mengenang kembali kenaikan-Mu ke surga, kami semakin dikuatkan pengharapan kami bahwa ke depan kami akan bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami pagi hari ini. Kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan. Dimuliakan nama-Mu pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan saudara memberikan korban persembahan pagi hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, dan kita bisa menyanyikan satu pujian, Kau Angkatku di atas gunung batu. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati padang. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati padang. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi ini. Kami bisa berkumpul kembali memperingati kenaikan-Mu ke surga. Kami tahu bahwa Engkau sudah memberkati kami. Sebelum Kau naik, Engkau memberkati kami, dan kami bersyukur. Terima kasih untuk semua berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami. Kami hidup dalam berkat-berkat-Mu. Kami hidup karena berkat Tuhan. Kami hidup oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersyukur untuk anak kami Nana yang kemarin sudah Tuhan tolong dalam proses melahirkan. Terima kasih untuk anak Yosepin sudah bisa bersama-sama dengan Hendra dan Nana. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu anak ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dia akan tumbuh di dalam Roh Kudus, tumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga anak Yosepin akan menjadi penghiburan bagi kedua orang tuanya, bagi kakek neneknya, dan bagi kami semuanya. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Kami doakan supaya Nana dipercepat kesembuhannya oleh Tuhan, sehingga bisa segera pulang dari rumah sakit dan menikmati rumah tangganya bersama dengan anak Yosepin. Kami menyerahkan Hendra supaya Tuhan tambahkan kesetiaan untuk menemani Nana dalam memelihara anak yang masih kecil ini. Kalau dia lelah, dia capek, Tuhan berikan kesegaran. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan terus menolong setiap kebuntuan-kebuntuan. Kami tahu bahwa Yesus selalu menjadi jalan keluar kami. Kebajikan, kemurahan, belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Kami klaim firman itu berlaku untuk tiap-tiap keluarga jemaat Bibi. Makasih anak-anak muda, kami doakan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau tolong, Engkau telah lakukan bagi kami semuanya. Kami akhiri ibadah ini ya Tuhan.
Kami mohonkan berkat-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi, sedang mengajarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungimu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki, dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Lumbung-lumbungmu dibuat menjadi penuh, dan pundi-pundimu dibuat menjadi melimpah, sehingga engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Selamat liburan, selamat menikmati weekend. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.